Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin dari keseluruhan seperti ini ya, cukup baik. Kemudian untuk Bill ada masuk Stubil ya di grup. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik dari laga kemarin malam, dimana saya akan membahas sekitar ada 7 laga. Oke baik, di laga pertama saya membahas pertandingan dari Bundesliga 2 Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Karlsruher yang menghadapi Elfenbergs. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu tuan rumah Karlsruher mengepung handicap. Dari line up pemain tidak lebih terlihat jelas mengenai dari 5 laga terakhir ini nampak lebih baik performa tuan rumah Karlsruher ya. 5 laga mampu meraih 4 kemenangan 1 seri, sedangkan Elfenberg dari 5 laga terakhir 3 seri 1 kekalahan dan 1 kemenangan. Ini nampaknya pertandingan ketiga ya, dimana dari peringkat sementara Karlsruher berada peringkat 8, Elfenberg berada peringkat 12. Jadi untuk laga ini rekomend berada di Karlsruher mengepur handicap. Oke baik, berikutnya memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan dari Denmark Superliga. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Elfsborg menghadapi Aarhus. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga itu adalah tim tamu Aarhus. Dari line up pemain ada 4 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah Aarhus, sedangkan Elfsborg tidak ada pemain mereka yang mengalami cedera. Mengenai dari 5 laga terakhir tuan rumah Elfsborg 5 laga mampu meraih 2 kemenangan saja. Sedangkan 5 laga terakhir untuk tim tamu Aarhus mampu meraih 3 kemenangan 1 seri dan 1 laga berikutnya menelan kekalahan. Di mana kedua tim ini menjalani laga ke-6 dari peringkat sementara tuan rumah Elfsborg pada peringkat 8, sedangkan Aarhus pada peringkat 4 sementara. Untuk laga ini rekomend berada di tuan rumah Elfsborg menahan handicap. Oke next, selanjutnya memasuki laga yang ketiga, kita pergi ke Inggris Championship ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Sheffield Wednesday menghadapi Leeds United. Dari line up pemain ada 1 pemain yang akan bermain untuk tuan rumah Sheffield. Mengenai dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Sheffield berada di peringkat 9, sedangkan Leeds berada peringkat 16, di mana kedua tim ini menjalani laga ketiga ya. Oke, head-to-head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 3, di mana pada waktu itu Sheffield mampu menumbangkan Leeds ya, mampu menumbangkan tuan rumah Sheffield di kandang dengan skor 2-0, jadi tidak menutup kemungkinan di laga ini masih baik berada di Leeds United mengepur handicap. Oke baik, selanjutnya memasuki laga yang keempat, kita membahas pertandingan dari Liga 1 Prancis ya, dari Liga Prancis. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Paris Saint-Germain menghadapi Montpellier. Di laga ini dari line up pemain ada 3 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah PSG, sedangkan Montpellier di laga ini ada 2 pemain saja. Oke, di mana kedua tim ini menjalani laga kedua. Peringkat sementara PSG berada peringkat 2, Montpellier berada peringkat 9. Dari head-to-head kedua tim, saya melihat memang PSG ini selalu mampu meraih kemenangan di kandang. Jadi tidak menutup kemungkinan ini masih baik berada di tuan rumah PSG mengepur handicap. Oke baik, berikutnya memasuki laga yang kelima, kita pergi ke Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Borussia Mönchengladbach menghadapi Bayer Leverkusen. Dari line up pemain ada 4 pemain yang akan bermain untuk Borussia Mönchengladbach, sedangkan Leverkusen hanya 1 pemain saja mengalami cedera. Oke, ini laga pertama pembukaan dari Bundesliga Jerman ya. Terlihat dari head-to-head terakhir pertemuan kedua tim, di mana pada waktu itu sempat bertemu pada bulan 1 berakhir dengan skor imbang 0-0. Jadi untuk laga ini ada beberapa opsi dari terlihat jelas ini laga ini baik di over dari handicap masih di Leverkusen. Oke baik, berikutnya memasuki laga yang ke-6, kita membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Sevilla menghadapi Villarreal. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu Sevilla mengepur handicap ya. Dari line up pemain ada 2 pemain masih dipertanyakan untuk bisa tampil di laga malam hari ini untuk tuan rumah Sevilla, sedangkan Villarreal di laga ini 3 pemain. 5 laga terakhir untuk tuan rumah Sevilla, 5 laga mampu meraih 3 kemenangan, 1 seri, 1 kekalahan, sedangkan Villarreal dari 5 laga terakhir 3 seri, 2 kekalahan. Head-to-head terakhir kedua tim ini sudah sempat bertemu pada bulan 5, di mana pada waktu itu tuan rumah Villarreal mampu menumbangkan Sevilla dengan skor 3-2. Oke, ini nampaknya laga kedua dari peringkat sementara, di mana Sevilla berperingkat 8, Villarreal berada di peringkat 6. Kedua tim memiliki poin yang sama, yaitu 1 poin dari 1 laga. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung masih berada di tim tamu Villarreal menahan handicap. Oke next, selanjutnya memasuki laga yang terakhir. Di laga ini kita masih di La Liga Spanyol. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Celta Vigo menghadapi Valencia. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga yaitu tuan rumah Celta Vigo mengepur handicap paling tinggi 3/4 ya.
Dari line up pemain ada 3 pemain masih diragukan untuk bisa tampil untuk tuan rumah Celta Vigo, sedangkan Valencia sudah dipastikan ada 6 pemain Marca yang akan absen ya. 5 laga terakhir untuk Celta Vigo, 5 laga mampu meraih 3 kemenangan, 2 seri, 2 kekalahan ya. Sedangkan Valencia dari 5 laga terakhir 1 kemenangan, 1 seri dan 3 kekalahan. Oke, ini nampaknya pertandingan kedua ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri masih cenderung berada di tim tamu Valencia menahan handicap. Oke baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk lebih lanjut saya info di grup ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.